Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Hari ini bertemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran IPA. Baik, agar pembelajaran kita lebih berkah, bermanfaat ya, agar lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Ibu mau memeriksa dulu kehadiran kalian ya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Indri Salsabila, Luki Rizky, Maulana, Tapia, Sapana, Jenita, semuanya hadir ya, tidak ada yang tidak hadir hari ini. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya, agar kelasnya berjalan dengan kondusif ya. Ini kesepakatan kelas yang Ibu ajukan, nanti kalian boleh mengajukan juga atau setuju apa yang sudah Ibu buat ya. Kesepakatan kelas hari ini yaitu saling menghormati dan menghargai saat ada yang berbicara. Setuju semua? Setuju. Setuju. Menjaga kebersihan kelas saat belajar? Setuju. Jadi harus menjaga kebersihan kelas ya. Kemudian saling bekerja sama saat kerja kelompok. Setuju? Setuju. Kayak ada yang mau ditambahkan atau cukup? Cukup. Jadi kesimpulannya, kesepakatan ini dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman dan produktif di dalam kelas ya. Mudah-mudahan kesepakatan kelas ini kalian sudah sepakati, semuanya bisa berjalan dengan lancar pembelajaran kita hari ini. Amin. Untuk mempersiapkan kondisi kalian, Ibu mau breaking terlebih dahulu ya. Breakingnya yaitu tebak gambar ya. Jadi mulai? Bisa. Fokus di gambar berikut. Nah, kira-kira ini gambar apa? Pinguin. Oke, kita buktikan ini gambar apa ya. Ternyata panda. Lanjut. Perhatikan gambar, fokus ya, fokus. Ini gambar apa? Gajah. Oke. Gajah, kita lihat, coba kita lihat. Wow, gajah benar? Gajah tapi bibirnya seperti bebek. Fokus, fokus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya, sebuah tebak makanan. Ini gambar apa? Nasi. Jadi ini ice baking ini berhubungan dengan apa yang akan kita laksanakan ya, apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ini gambar nasi. Minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang yang namanya nutrisi ya. Nutrisi itu didapatkan dari sebuah makanan. Ada apa aja nutrisi yang terkandung makanan dalam makanan? Hidrat, terus mineral, terus protein. Ini Ibu mau kalian menebak nasi itu kandungan utamanya apa? Bahan dasarnya karbohidrat. Dari apa nasi? Beras ya atau padi. Coba kita lihat, betul? Iya, ternyata nasi adalah makanan pokok yang kaya akan karbohidrat. Kemudian yang roti, bahan dasarnya apa roti? Karbohidrat. Kita lihat, benar ya, karbohidrat. Terus ada apa lagi di sini? Daging. Daging kandungannya apa? Protein. Betul ya. Jadi daging itu protein hewani. Nah, itu adalah putar tebak makanannya. Jadi kalian tahu tidak bagaimana makanan yang kita makan itu bisa menjadi energi? Kira-kira bagaimana? Itu dengan cara dicerna atau diolah di dalam tubuh kita ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan. Jadi bagaimana makanan itu diubah menjadi energi ya. Jadi itu berhubungan dengan sistem pencernaan. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu ada beberapa pertanyaan ya sebagai asesmen awal kalian. Coba Ibu mau bertanya, di pagi sebelum sekolah, kalian makan terlebih dahulu tidak? Makan. Makan apa Indri? Sebelum ke sekolah kamu makan apa?
Nasi. Kenapa harus makan terlebih dahulu? Agar punya tenaga, betul, agar kita memiliki energi ya. Mengapa tubuh memerlukan makanan? Agar bisa beraktivitas, agar bisa punya tenaga, betul sekali ya. Kalian tahu tidak? Coba kalian sebutkan bagian tubuh mana yang kamu ketahui yang berfungsi untuk makan. Mulut, terus kira-kira dari mulut apa lagi? Ke gigi, dikunyah, oh ya betul. Terus apa lagi? Kerongkongan, ya. Dan sampai ke anus, betul ya. Jadi kalian sudah mengetahui pengetahuan awalnya tentang sistem pencernaan. Pernah nggak kalian berpikir apa sih yang terjadi pada tubuh kita setelah kita makan? Nah kan tadi pagi Andri makan nasinya. Kira-kira setelah nasi itu masuk ke mulut, kira-kira apa yang terjadi setelahnya? Nah, pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Apa yang terjadi kira-kira? Coba jawab. Dicerna, betul sekali ya. Jadi makanan itu akan dicerna sesuai apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, coba dibacakan Zenita, yo. Peserta didik dapat Iya, jadi tujuan pembelajaran pertama kita yaitu kita dapat mengamati organ sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang itu. Kemudian yang kedua, coba dibacakan Okta. Peserta didik dapat menganalisis kita akan mempelajari tentang menganalisis proses pencernaan mekanis dan kimiawi dengan benar ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran hari ini ya. Manfaat pembelajaran hari ini kita itu dapat mengetahui tubuh kita ya, manfaatnya tubuh kita itu memproses makanan dan menyerap nutrisi itu bagaimana ya, yang sangat penting untuk tubuh. Nah, dengan memahami sistem pencernaan kita dapat menjaga kesehatan pencernaan tubuh kita, kualitas hidup yang lebih baik. Kemarin kan kita sudah kedatangan dari tim puskesmas ya, yang datang ke sini yaitu membahas tentang makanan bergizi yang baik untuk tubuh pencernaan kita. Nah, hari ini jadi nyambung ya apa yang sudah dilaksanakan oleh tim puskesmas, sosialisasi kita tentang menjaga makanan yang baik untuk kesehatan pencernaan. Nah, hari ini kita belajar tentang sistem pencernaannya itu sendiri ya. Di sini Ibu punya sebuah video, nanti kalian boleh disimak videonya ya. Masuk ke usus halus, tempat enzim dari pankreas dan empedu membantu pencernaan, sementara dinding usus menyerap nutrisi ke dalam darah. Sisa makanan yang tidak tercerna bergerak ke usus besar, di mana air diserap kembali dan bakteri membantu proses pembusukan. Sisa padatnya membentuk tinja yang disimpan di rektum hingga akhirnya dikeluarkan melalui anus. Tahukah kamu, makanan yang kalian makan tidak akan ada artinya jika tidak dicerna. Makanan harus dicerna agar tubuh kita bisa mendapatkan nutrisi. Organ-organ yang berada dalam sistem pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Juga ada enzim yang membantu mencerna makanan yang kalian makan secara kimiawi untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Proses penyerapan makanan terjadi di dalam usus halus, sementara makanan ini kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Dari video tadi, apa yang kalian amati? Coba yang mau mendapatkan pendapat, mangga Sapana sebentar. Silahkan, dari video tadi apa yang Sapana amati? Saya melihat makanan masuk ke dalam mulut dan jalan kemudian dikeluarkan jadi feses. Sapana melihat ada ya makanan yang Masuk ke dalam mulut, keluarkan menjadi feses. Kemudian ada lagi yang dapat kalian amati dari video tadi? Betul ya, jadi dari video tadi kita mengamati jalannya sebuah makanan ke dalam mulut sampai dikeluarkannya menjadi feses. Ada organ-organ yang terlibat tidak di dalam tadi?
Ada apa aja organ-organ yang terlibat? Mulut, terus kerongkongan, lambung, kemudian usus kecil, terus usus usus besar, kemudian anus dan anus sampai dikeluarkannya menjadi feses. Betul sekali ya. Ibu sedikit mau menjelaskan, menguatkan dari yang tadi ya, tentang sistem pencernaan manusia. Ketika kalian terlambat makan atau tidak makan beberapa jam, perut akan terasa apa? Terasa sakit, kepala mulai lemas, tidak bisa beraktivitas ya. Ternyata tubuh kita itu sangat membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi ya, untuk mengubah makanan menjadi energi, kan makanan itu masuk. Nah, untuk mengubahnya itu kira-kira dengan apa? Yaitu dengan mencerna melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh yang sudah kalian lihat tadi ya. Jadi apa sih itu sebenarnya sistem pencernaan? Di sistem pencernaan itu rangkaian organ di dalam tubuh manusia untuk bekerja sama untuk mencerna ya, menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan itu dimulai dari mulut masuk hingga menjadi feses. Nah, ini tadi betul ya, organ sistem pencernaan itu ada yang pertama itu mulut, terus kerongkongan, lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus atau rektumnya. Mulut ini dia berfungsi untuk apa? Untuk tempat makanan pertama kali masuk ya. Kemudian si makanan dari mulut dibawa ke kerongkongan. Dari kerongkongan dibawa kemana? Ke lambung. Nah, di proses lambung inilah si makanan menyerap air dan membentuk feses. Dikeluarkanlah melalui anus. Di mulut itu terjadi proses menghancurkan makanan oleh gigi. Dan kalau lidah itu mencampur makanan dengan air liur ya. Pencernaan rongga mulut itu terjadi proses pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Kalau mekanisnya itu dengan cara apa? Dengan cara kunyah oleh gigi, itu terjadi merupakan proses pencernaan mekanis. Kimiawinya oleh siapa? Oleh kelenjar ludah. Maksudnya itu jadi dengan bantuan ludah di dalam mulut itu terjadi proses pencernaan kimiawi, yaitu memecah karbohidrat menjadi gula ya. Jadi kemudian kerongkongan. Kerongkongan itu terjadi setelah masukkan makanan ke dalam mulutnya. Dalam mulut masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan masuk ke lambung. Lambung ini berfungsi untuk menghancurkan makanan ya dengan enzim-enzim. Berarti kalau menghancurkan makanan dengan enzim, di sini terjadi proses pencernaan apa aja? Di mana terjadi mekanisnya? Dia berlangsung saat lambung itu mengaduk makanan. Nah, itu mekanik. Kalau tadi di gigi apa? Menghancurkan makanan mekanisnya. Nah, kalau di lambung itu mengaduk makanannya dengan gerakan peristaltik. Kalau pencernaan kimiawinya berlangsung ketika makanan bercampur dengan getah lambung atau enzim yang ada di lambung. Tuh terjadinya. Setelah lambung apa? Usus halus. Makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus. Jadi kan tadi dihancurkan di lambung. Setelah di lambung masuk ke usus halus. Di usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ilem. Usus halus itu menyerap nutrisi dari makanan. Jadi nutrisi-nutrisi yang kita makan, misalnya kita makan nasi mengandung karbohidrat. Kandungan karbohidrat dan kandungan protein kalau kita makan daging, nah itu akan diserap oleh si usus halus. Jadi usus halus itu menyerap nutrisi yang akan mengubah makanan menjadi energi nantinya yang bisa kalian gunakan untuk aktivitas agar kalian kuat. Itu diserapnya oleh usus halus. Kalau usus besarnya, dia berfungsi menyerap air dari sisa makanan. Ya, jadi usus besar menyerap air. Sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau feses. Jadi dibentuknya feses itu di usus
besar. Kemudian setelah itu rektum dan anus. Jadi sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di anus. Kalau sudah penuh ya dikeluarkan melalui anus menjadi apa? Feses. Ya. Tadi ada organ-organ utamanya. Kalau ini organ-organ pendukung sistem pencernaan. Jadi organ utamanya tadi ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kalau organ pendukungnya ini ada hati. Hati itu menghasilkan empedu ya. Kantung empedu itu mengeluarkan ke usus halus. Kemudian ada pankreas ya. Ini adalah proses pencernaannya. Jadi pertama makanan masuk dan dihancurkan di mulut. Kemudian yang kedua kerongkongan membawa makanan menuju lambung tadi. Jadi mulut, lambung, terus makanan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung. Dari lambung kemana? Diserap nutrisinya melalui usus halus. Setelah diserap melalui usus halus, diserap lagi oleh usus besar. Dari usus besar dia akan dikeluarkan melalui anus gitu ya. Kemudian itu ternyata proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia itu umumnya makan waktu 24 sampai 72 jam. Namun waktu yang dibutuhkan berbeda-beda tergantung apa? Makanan yang kita makan ya. Kalau kita makannya yang serat-serat yang bagus, vitamin-vitamin yang bagus, makanan yang bagus, otomatis keluarnya juga akan bagus. Kemudian tergantung jumlah makanan, jenis kelamin juga mempengaruhi dan kondisi kesehatan ya. Nah, mengapa kita perlu makan dan minum? Karena tubuh kita itu memerlukan energi dan nutrisi ya, agar untuk mendukung aktivitas kita ya. Kita juga harus memasukkan makanan dengan menu yang bergizi dan seimbang. Nah, ini contoh makanan yang bergizi, ada karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral. Ini contohnya ya, untuk makan sekali makan itu kita memerlukan karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral. Kemudian kita juga perlu menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan cara makan makanan bergizi, hindari makanan terlalu berminyak. Mengunyah makanan itu harus sebanyak 32 kali agar apa? Agar makanan mudah dicerna oleh tubuh. Kemudian minum air putih yang cukup ya, dan olahraga teratur. Jadi kesimpulannya, pencernaan itu sangat penting untuk tubuh kita untuk mengolah makanan menjadi energi ya. Dengan mengkonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan bertenaga ya. Nah, selanjutnya Ibu mau membagikan kelompok yang kemarin ya, silahkan duduknya per kelompok. Nanti kalian mengerjakan LKPD yang akan dibagikan kepada kalian. Silahkan sekarang duduknya per kelompok, boleh? Ibu mau membagikan ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan terkait tata cara pengisian LKPD-nya. Kalian di sini ada tujuannya dibaca ya. Kemudian petunjuk kerjanya juga ada, kalian pahami setiap pertanyaan yang ada di LKPD, kemudian diskusikan jawabannya bersama teman-teman kelompoknya ya. Nomor 1 ini tipikasikan gambar berikut, dituliskan nama-nama organnya. Kemudian fungsinya dituliskan apa aja. Kedua, studi kasus, jawablah pertanyaan di bawah ini, proses pencernaan mekanis yang terjadi. Jadi di sini dijelaskan ya. Nah, seperti itu ya untuk menjawab LKPD ini. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan boleh dimulai dari sekarang untuk mengerjakan LKPD-nya. Ingat ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi. Buat kesepakatan kelas untuk berpartisipasi aktif ya. Jadi caranya mulut apa ya kan. Ibu berkeliling sambil menilai ya keaktifan kalian. Apa yang tidak paham sudah. Materi ini juga berhubungan dengan mata pelajaran PJOK ya, tentang kesehatan ya. Nah, ya. Cara mengisinya jadi begitu ya.
Silakan lanjutkan. Ya. Kenapa? Sudah? Sudah. Semuanya sudah selesai? Baik, kalau sudah, semuanya menghadap ke depan lagi ya untuk bersiap-siap untuk presentasi. Silakan untuk yang pertama presentasi yaitu dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Itu mulut, tempat masuknya makanan dan dimulainya pencernaan mekanis. Kerongkongan, saluran yang menghubungkan mulut kanan didorong ke lambung melalui gerakan pelambung. Tempat terjadinya pencampuran makanan dengan cairan pencernaan mekanis. Gerakan peristaltik lambung. 4. Usus halus, nutrisi dari makanan. 5. Usus besar, air dan garam dan sisa makanan, serta membentuk feses. Berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Presentasi dari kami. Terima kasih untuk kelompok 1, sangat bagus sekali ya. Dari kelompok yang lain, apakah ada yang menanggapi? Jadi ini dari kelompok berapa yang ingin bertanya? Kelompok 2, Kelompok 2 silahkan. jelaskan kenapa saat kita makan kadang-kadang bisa tersedak. Kenapa saat kita makan bisa tersedak ya? Dijawab oleh kelompok 2-nya. Bisa tersedak karena makanan masuk ke trakea bukan ke tenggorokan. Bukan ke tenggorokan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sudah puas untuk jawabannya? Sudah. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita kasih tepuk apresiasi. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan kelompok 1. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Selanjutnya di kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Budi mengeluh sakit perut setelah makan semangkuk besar nasi uduk dengan lauk ayam goreng dan telur. Budi juga mengeluhkan mual dan ingin muntah. Pencernaan mekanis terjadi di mulut melalui proses mengunyah oleh gigi yang memecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Kemudian, di lambung terjadi pencampuran makanan dengan cairan lambung dan gerakan peristaltik kontraksi otot lambung yang meremas dan menghaluskan makanan. Pencernaan kimiawi. Di mulut, air liur mengandung enzim amilase yang mulai memecah karbohidrat. Di lambung, asam lambung dan enzim pepsin membantu memecah protein. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, sudah jelas. Jadi kelompok 2 menjelaskan tentang apa? Proses pencernaan, mekanis, dan kimiawi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menu sehat 1 hari untuk pencernaan. Pagi nasi merah, sayur bening bayam, telur rebus, buah pepaya, air putih hangat. Snack pagi, yogurt rendah lemak, potongan buah pisang atau apel. Siang nasi, ikan panggang, tumis brokoli, wortel, tahu, kukus, jeruk. Snack sore, roti gandum isi sayuran, segelas susu rendah lemak. Malam sup ayam sayur, tempe bacem, lalap mentimun, semangka. Sepanjang hari minuman air putih 6-8 gelas, hindari makanan cepat saji. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi tidak?
Cukup. Jadi tentang apa barusan kelompok 3? Makanan yang sehat ya. Makasih untuk kelompok 3. Dikasih tepuk apresiasi. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow. Keren. Wow, keren. Tepuk tangan kelompok 3. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Tadi kan ada pertanyaan, ketika kita makan bisa tersedak ya. Nah, jadi kan manusia itu memiliki 2 saluran di tenggorokannya itu. Ada kerongkongan, ada keak. Jadi, kalau kerongkongan tadi untuk masuknya makanan dari mulut masuk ke kerongkongan. Berarti hubungannya dengan sistem pencernaan. Kalau trakea, nah trakea itu untuk udara, berarti berhubungannya dengan sistem apa? Sistem pernapasan. Kalau saat menelan itu ada struktur yang namanya epiglotis atau katup ya. Kayak ketika kita makan harusnya trakea itu yang menutup. Nah, tapi pada proses ini, pada tekanan itu masuk ke trakea, bisa memicu refleks adanya batuk, gitu kan. Ketika tersedak, si katup epiglotisnya itu terbuka berarti ya. Nah, apa yang bisa biasanya menyebabkan si katup epiglotis itu terbuka? Biasanya ketika epiglotis itu terbuka, memasukkan makanan itu berbarengan dengan kita ingin bicara atau mengeluarkan suara. Makanya ketika itu dilarang apa? Dilarang berbicara ya. Karena apa? Karena bisa memicu epiglotis bukanya saluran trakea, katup epiglotisnya terbuka sehingga masuknya makanan bukan ke tenggorokan, sehingga disitulah proses terjadinya tersedak seperti itu. Paham? Kesehatan sistem pencernaan itu sangat penting karena itu berhubungannya dengan fungsi pencernaan kita sehari-hari kita. Kalau sistem pencernaannya baik, maka suasana hati kita pun insya Allah akan baik begitu ya. Jadi menjaga sistem pencernaan itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara menjaga sistem pencernaan berarti kita sudah menjaga keseluruhan kesehatan tubuh kita begitu. Paham? Nah, sekarang silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita merefleksikan dengan cara menuliskan satu kalimat penting menjaga kesehatan sistem pencernaan ya di buku masing-masing. Jadi tuliskan satu kalimat penting tentang pentingnya menjaga pola makan untuk kesehatan pencernaan. Silakan ada yang mau membacakan hasil refleksi tentang sistem pencernaan. Baik, silakan. Ayo makan makanan sehat dan bergizi agar sistem pencernaan kita baik. Tepuk tangan untuk Okta. Ya, jadi tadi refleksi Okta itu berisi tentang ajakan untuk makan makanan sehat dan bergizi agar sistem pencernaan kita baik. Oke, terima kasih untuk Okta. Selanjutnya, ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, boleh Indri, silahkan. Hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan. Ya. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita juga sudah belajar tentang sistem pencernaan mekanis dan kimiawi. Tepuk tangan untuk Indri. Terima kasih untuk Indri yang sudah menyimpulkan. Ini ada soal evaluasi yang harus kalian tentang sistem pencernaan hari ini ya. Di situ ada beberapa pertanyaan ya, evaluasi pembelajaran hari ini melalui teka-teki silang. Ada yang menurun dan mendatar. Kalian paham cara mengisinya? Paham. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah silakan dikumpulkan kembali. Sudah ya semuanya. Nah, akhirnya kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Bagaimana hari ini perasaan kalian setelah pembelajaran? Apakah senang? Senang. Di minggu besok atau di minggu selanjutnya kita akan belajar struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup dari sistem peredaran darah. Selanjutnya yaitu berdoa bersama.
mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi